Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nara Sawiji Sang Pembudidaya Ikan. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat, fisik serta mental, serta finansial, serta keluarga kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, konten kali ini saya akan membahas tentang kolam ikan. Seperti biasa, kali ini saya akan membahas tentang berbagai macam kolam ikan yang menitik beratkan ke medianya, seperti terpal, tanah, plastik, segala macam gitu ya. Dan kolam ini bisa dibuat untuk kolam budidaya ikan air tawar seperti lele, nila, gurame, patin, dan lainnya. Jadi bagi pemula yang bingung pengen buat kolam dengan bahan apa, saya kira teman-teman tidak salah untuk melihat video ini. Tanpa panjang lebar, untuk mempersingkat waktu, langsung ke topiknya saja. Pertama adalah dengan media kolam tanah. Kolam tanah ini paling umum untuk budidaya ikan. Kenapa? Karena dengan kolam tanah, ikan kita bisa tumbuh secara alami menyesuaikan dengan lingkungan mereka. Karena ikan kan hidup alami di tanah gitu loh. Jadi dengan kolam tanah kita bisa membuat ekosistem ekosistem lingkungan sesuai dengan aslinya. Namun teman-teman, jika teman-teman menggunakan kolam tanah, hati-hati, hamanya banyak seperti ular kadut. Ular kadut ini adalah predator yang memakan ikan-ikan Anda. Biasanya ular kadut itu senang sekali tuh diam di dalam kolam yang kolamnya tanah. Biasanya seperti itu ya. Yang kedua, hamanya adalah kepiting teman-teman. Meskipun kepiting tidak memakan ikan, namun dia merusak kolam. Jadi kepiting itu kebiasaannya kan suka membuat lubang ya, buat lubang di tanah, dan pas kebenaran di situ ada kolam ikannya. Nah, ketika tanah dilubangi, maka dia akan menjadi jalan keluar untuk ikan teman-teman yang ada di kolam teman-teman. Waspada itu ya, dua ya. Yang ketiga biasanya burung-burung pangau biasanya datang untuk memakan ikan. Nah, itu juga harus diantisipasi. Dan yang keempat yang paling penting, sebelum teman-teman membuat kolam dengan kolam tanah. Jadi yang dimaksud sini kolam tanah full ya, nggak ada lapisan apapun ya. Jadi sumber air teman-teman harus benar-benar terjaga, harus benar-benar ada. Jangan sampai sumber airnya jarang atau sedikit, teman-teman pakai kolam tanah, maka saya jamin budidaya teman-teman pasti gagal. Karena faktor utama atau unsur yang membuat ikan-ikan teman-teman itu tumbuh itu kan air. Bagaimana mungkin kalau kita budidaya ikan khususnya tanpa menggunakan air? Itu pasti gagal total. Itu kurang lebih sederhananya seperti itu. Yang kedua yang paling umum adalah media terpal atau membuat kolam terpal. Membuat kolam terpal itu berbagai macam ragamnya. Kalau saya bahas bisa sampai berhari-hari nggak selesai untuk membahas kolam terpal, namun saya lebih membahas ke medianya. Media terpal. Saya pernah dulu berpengalaman buat kolam terpal menggunakan media terpal. Namun itu terpal yang digunakan untuk seperti angkringan, buat buat dasar menjemur padi, sama ya itulah intinya yang diangkringan. Jadi teman-teman, terpal itu berbeda-beda jenis, merek, dan kegunaannya. Hati-hati dalam memilih terpal. Jangan sampai berbudidaya ikan teman-teman membeli terpal yang seperti itu yang sudah saya sebutkan tadi, karena itu nggak tahan lama. Dulu saya pernah bikin kayak gitu, cuma tahan 3 bulan, rusak karena kropos, terutama di bagian air, ujung airnya. Jadi ini air, terus ini yang nggak kena air. Nah yang di sininya ini yang kropos, yang itu kendalanya. Terus bagaimana kalau teman-teman memilih terpal yang bagus? Ya teman-teman harus memilih terpal yang khusus buat kolam. Ada banyak ya yang itu yang ada di pasaran ya, biasanya terpal semi karet, dia semi karet. Terus ada yang merek Orchid gitu loh ya, saya sebut mereknya Orchid. Itu biasanya bagus untuk pembuatan kolam terpal, namun harganya juga beda teman-teman. Yang saya sampaikan tadi yang buat tutup angkringan atau buat dasar padi itu harganya lebih murah, sedangkan yang semi karet
itu harganya lebih mahal, namun kualitasnya memang untuk budidaya ikan kolam terpal. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk kolam terpal itu hamanya cukup sedikit, paling kalau kita nggak bisa membersihkan tempat, banyak tikus yang menggerogotinya. Maka dari itu harus diperhatikan lagi supaya teman-teman kolamnya tidak digerogoti sama tikus. Kalau ular kadut itu nggak bakalan masuk ke dalam kolam terpal karena habitatnya itu di lumpur. Kan kalau di kolam terpal itu nggak ada lumpur, jadi aman, nggak ada ular kadut. Nah, selanjutnya media-media yang murah nih, yang mahal sudah saya sebutkan. Sekarang dengan media-media yang murah yang ada di peternakan atau perikan saya. Mungkin sambil menjelaskan, saya sambil keliling saja biar teman-teman tahu seperti apa barangnya ya. Jadi untuk yang dua tadi saya memang tidak menggunakan dan tidak punya. Kolam tanah saya nggak pakai dan kolam terpal pun saya nggak pakai karena harganya cukup mahal. Nah, ini yang ketiga adalah kolam plastik HDPE ya. Ini nih. Ini kolam nila dengan media plastik HDPE seperti ini. Kita langsung keliling aja. Ini kolam plastik HDPE teman-teman. Warnanya hitam. Dan yang bening pun ada, tinggal terserah selera kalian itu apa. Kolam HDPE ini sama seperti kolam terpal kelemahannya. Dia bisa digerogotin sama tikus dan hewan-hewan pengerat lainnya. Maka dari itu ini saya kasih lapisan seperti gerinjeng ya, seperti ini. Kasih lapisan gerinjeng supaya tidak ada tikus yang menggigiti ini. Jadi kalau kolam dengan menggunakan plastik harus dilapisi benar-benar ya. Seperti ini juga kolam HDPE dengan plastik PE. Ini plastik PE sama hitam dan harus dilapisi dengan ini yang bahan yang lebih kuat gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kolam dari bahan banner ya teman-teman. Nih, kolam dari bahan banner. Banner ini biasa disebut baleho atau apa ya? Kalau saya nyebutnya sih kolam banner. Nah, kolam banner ini pun macam-macam ragamnya. Ada jenis ragam Korea, ragam Cina, dan kolam banner bekas. Jadi nanti dirakit kolamnya menjadi seperti ini. Biasanya dipres perakitannya. Nah, teman-teman saya sarankan minimal ya teman-teman kalau pengen beli kolam seperti ini minimal menggunakan kolam Korea, bahan banner Korea yang tebal seperti ini. Ini harganya 12.000 per meter. Dan yang lebih murah lagi ada yang 5.000 per meter, cuma dia lebih tipis dan lebih getas seperti itu. Nah, untuk kelemahannya di sini, untuk kelemahannya sekali pasang nggak boleh dibongkar. Kalau sudah dipasang ya sudah, jangan dibongkar. Kalau dibongkar nanti bisa sobek-sobek dan bocor, tidak bisa digunakan lagi sebagai kolam ikan. Paling digunakan untuk dasaran kolam ya, dasaran kolam seperti ini nih, seperti ini. Nah, ini kolam banner saya yang sudah pernah dibongkar dan kalau dipasang lagi itu bocor, makanya dari itu untuk dasaran lah istilahnya seperti itu, pelapis supaya plastiknya tidak bolong, tidak digigit sama hewan-hewan nakal. Kalau yang kayak gini nggak perlu pakai dasaran, cukup langsung ditempelin di tanah, nggak masalah. Oke, yang ada di kolam saya seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan kolam plastik UV. Nah, ini beda lagi teman-teman. Ini adalah kolam plastik UV ya. Ini untuk kolam ikan nila plastik UV seperti ini. Kolamnya sederhana saja, yang penting kuat dan tidak bocor. Itu ya. Gak usah bagus-bagus, yang penting kuat dan tidak bocor. Kalau teman-teman yang pengen bagus, lebih bagus lagi. Ini adalah kolam gerameh. Kayaknya mulai muncul. Saya menggunakan plastik UV juga. Ini kolamnya seperti ini, pemasangannya wow, cukup estetik bukan? Ini adalah kolam gerameh. Sama kalau yang plastik-plastik itu harus dilapisi lah. Jangan sampai langsung menyentuh tanah karena berbahaya, bisa kena tikus, kena kepiting dan lain sebagainya. Kita geser lagi ke sini. Nah, ini adalah kolam plastik UV juga teman-teman. Ini saya menggunakan plastik UV. Kalau ada yang nanya, biasanya plastik UV itu jualnya per roll. Jadi kalau kita mau beli itu diukur panjangnya. Misalkan kita beli plastik, ya ini sama seperti HDPE ya teman-teman. Ada plastik UV dan HDPE. Kalau plastik UV itu biasanya belinya roll-rollan dan ukuran, misalkan teman-teman dapat ukuran 4 meter, jadi yang diukur panjangnya.
biasanya maksimal itu 25 meter. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen beli 10 meter berarti nanti dapatnya 4 kali 10, tidak bisa beli 5 kali 10, nggak bisa, maksimal 4, panjangnya terserah teman-teman gitu ya. Nah ini kolam plastik UV juga, namun ini dindingnya saya menggunakan bata hebel seperti ini. Jadi ada macam-macam sih jenisnya karena menyesuaikan dengan budget yang saya punya dan seperti itu. Dan ini adalah plastik PE juga, kolam plastik PE seperti ini. Nah untuk harga plastik PE sama DPS sama plastik UV itu murah. Plastik PE ketebalannya tuh hampir sama dan saya kira kualitasnya pun sama ya teman-teman. Nah ini menggunakan plastik UV. Nah saya kira seperti itu dulu ya jenis-jenis media kolam untuk buat budidaya ikan. Semoga dengan informasi ini teman-teman bisa bisa menentukan media apa yang digunakan teman-teman untuk membuat kolam untuk budidaya ikan. Dan ini berlaku untuk ikan lele, ikan nila dan gurame seperti punya saya ya, seperti ini ya. Saya menggunakan plastik semua di sini karena harganya lebih murah. Sekian videonya. Silahkan yang pengen dibikinin konten tentang masalah apapun tentang perikanan, silahkan tulis di kolom komentar saja, nanti akan saya buatkan videonya. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.